Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 pengelolaan pendidikan yang beranggotakan Diraya Patianadin, Auradila Jakia Asari, Emrian Ardianto, Hafiz Syakfi, dan saya sendiri Wana M. Ramdhani. Di sini kami kelompok 6 akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang pengelolaan kurikulum. Harap disimak baik-baik, semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dimengerti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi dan pengertian kurikulum menurut ahli. Mengenai kurikulum, berikut adalah definisi maupun pengertian kurikulum menurut pendapat-pendapat para ahli yang telah diungkapkan, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. 2. Dr. Andes Haji Nana Sudjana tahun 2005. Kurikulum merupakan sebuah niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksana adalah proses belajar mengajar yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. 3. Crew and Crew. Kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. 4. Dr. Andes C.C. Wijaya dan kawan-kawan mengartikan kurikulum adalah arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. 5. Profesor Dr. Heri Guntur Tarinan. Kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. 6. Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dan institusi pendidikan nasional. 7. Hamid Hasan 1988 berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yakni 1. Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian. 2. Sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media dan waktu alat-alat atau media dan waktu pembelajaran. 3. Sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yakni dalam bentuk praktek pembelajaran. 4. Sebagai suatu hasil, yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, melalui keterampilannya tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Komponen-komponen tersebut meliputi peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana, serta strategi pembelajaran. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir and kur. Pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satu pengertian kurikulum secara sempit dikemukakan oleh Carter Higel, mengatakan bahwa pengertian kurikulum merupakan pengertian yang sempit dan tradisional
kurikulum sekedar memuat dan membatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapat ijazah atau sertifikat. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 disebutkan tentang pengertian kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan kegiatan ini, yaitu kegiatan to produce, to implement, and to oppress the effectiveness of the curriculum. Pengelolaan juga diartikan sebagai upaya penata sumber daya agar organisasi terwujud secara produktif. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum yaitu yang ke-1, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama dan positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima yaitu mengarahkan visi dan misi tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, memberdayakan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terancang dan efektif. Yang ketujuh, peningkatan keadilan dan kesepakatan pada siswa yang mencapai hasil yang maksimal. Yang kedelapan, meningkatkan referensi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang ke-9, peningkatan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-10, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang ke-11, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Di bawah ini merupakan komponen-komponen kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan. Rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu komponen isi atau materi pembelajaran. Pada komponen ini, kurikulum lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif atau sikap atau perilaku. Dan yang ketiga ada aspek psikomotorik.
atau keterampilan atau skill yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Yang ketiga ada komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Dalam posisi ini, guru hendaknya tidak menerapkan satu metode saja, tetapi guru dapat menerapkan berbagai metode agar proses pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian, rencana yang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal. Yang keempat ada komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan dan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Bagian yang mana yang perlu disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut merupakan skriven, yaitu evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif.